udah ada tumbuh tumor dan dia menutup saraf. Oke. Waktu dia dioperasi di Singapura, dia dari 100% dia hanya ngebuang 30% saja. Dan sekarang masih menutup dan memang dokter udah menganjurkan dia harus operasi lagi gitu. Pertanyaan saya pakai produk yang mana untuk bisa dia mempertahankan keadaan dia atau membuat dia lebih tumornya ini mengecil atau apa nih? Oke. Pada dasarnya yang mana aja boleh sih. Yang mana aja boleh. Original boleh, sweet boleh, DTF boleh. Yang mana aja boleh. Ya, cuman mungkin untuk dosisnya aja. Dosisnya kalau untuk yang original atau sweet itu setidaknya 3 takaran. Mulai dari 3 takaran, 3 kali 5. Atau DTM mulai dari 3 saset. Nanti bisa ditambahkan bertahap sesuai dengan nanti reaksi yang dia rasakan. Gitu. Di sini tujuannya adalah kalau tumor seperti ini, itu tujuannya adalah karena dia kan kita di sini yang kita supply adalah antioksidannya ya. Utamanya kan adalah antioksidan. Jadi itu harapannya adalah supaya untuk membantu menekan progresivitas dari perkembangan si tumornya tersebut. Nah, tapi tetap ini akan kembali dari tumornya sendiri. Tumornya jinak atau ganas? Dibilang ganas juga kagak, jinak juga kagak. Suka-suka dia berkembangnya. Oke. Kadang-kadang diem, diperiksa, dokter bilang ini nggak ada perkembangan. Tapi pas bulan berikutnya diperiksa, kok berkembangnya ini lagi ya. Ini ya. Ya, biasanya itu sebenarnya itu karakternya jinak, seperti itu. Memang kalau dia tumor jinak, itu dia bisa stay jinak, bisa menjadi ganas. Tapi kalau dia udah tumor ganas, dia nggak akan bisa jadi jinak. Jadi dia nggak bisa downgrade, gitu. Bisanya upgrade doang. Nah itu berarti kemungkinan dia lebih kepada tumor jinak. Itu pun makanya mungkin yang dibersihkan kemarin hanya 30%. Ya, Bisa 30%. Itu dan untuk jaringan saraf dia, ketika mau dipotong semuanya dokternya bilang ada 2 pilihan. Kalau nggak dia meninggal, dia cacat. Iya, betul. Itu dia makanya kenapa masih bisa dipertahankan. Karena dilihat sejauh ini secara sifat karakternya tumornya masih ke jinak. Yang diharapkan nanti tumornya ini tidak semakin berkembang, tidak semakin menekan otak sampai ke batang otaknya. Sudah berkembang. Ya? Sudah berkembang karena dianjurkan operasi lagi. Cuma biayanya nggak ada. Iya. Kalau berkembang pasti berkembang sih. Cuma maksudnya di sini adalah kecepatan perkembangannya ya. Kecepatan perkembangannya. Walau bagaimanapun kecepatan perkembangan jinak itu masih tetap lebih lambat dibandingkan ganas. Nah, dan ibaratnya diharapkan di sini adalah yang kalau dari segi dokternya mungkin prioritasnya tetap adalah nyawa kan. Terlepas dia apakah akan cacat atau tidak. Gitu. Tapi minimal pertama nyawa harus selamat dulu. Nah, nyawa di sini yang dia jaga adalah terutama batang otak. Dia di bagian belakang. Iya, betul. Tapi dia di belakang kuping nih. Tapi kan masih tetap dalam satu tapi tetap di dalam satu ruangan tengkorak. Betul. Ya kan? Betul. Otomatis namanya otak itu tuh dia kalau kita di dalam tengkorak ada suatu masa dia tuh nggak bisa nekan keluar karena luarnya keras. Betul. Yang dia bisa tekan kemana? Ke dalam atau ke bawah. Yang di bawah ini ada namanya batang otak. Sedangkan batang otaklah yang akan menentukan nyawa, kesadaran. Ini yang dijaga. Jangan sampai masanya terlalu besar, menekan ke bawah si batang otak, itu nanti dia tiba-tiba koma. Nah, itu yang diharapkan. Berarti apa? Gimana caranya? Gimana caranya supaya ini tumor jangan terlalu cepat berkembangnya? Gitu. Karena supaya masanya dia nggak semakin menekan ke bawah, menekan cari tempat lain yang bisa dia tekan. Yang bisa dia tekan satu-satunya cuma ke bawah doang karena batang otak. Ini masih syukur dia masih di sini. Lama-lama dia makin besar kan tekan bisa tekan ke bawah. Itu yang bahaya. Iya, pasti. Iya. Iya. Pastilah itu kan pasti dilakukan operasi di lokasi yang terdekat kan. Ibaratnya gitu. Tapi terlepas dari lokasinya di mana, selama dia di dalam tengkorak, manapun dia akan namanya
suatu massa di dalam tengkorak akan menekan pasti ke bawah. Karena cuman ke bawah bisanya ditekan. Ada lubang itu cuma ada di bawah. Dan di bawah ini adalah posisinya batang otak. Jadi otomatis yang kena tekan adalah batang otak. Dan batang otaklah yang menentukan kita hidup atau mati. Makanya kalau teman-teman lihat umpamanya ya, dia kondisinya koma nih, udah sampai bertahun-tahun. Tapi kenapa tidak dinyatakan meninggal? Karena secara batang otak masih ada. Patokannya adalah batang otak. Refleks batang otaknya masih ada. Selama refleks batang otak masih ada, ya dia masih dinyatakan hidup. Mau sadar ataupun tidak sadar. Gitu. Ya. Nah, makanya jadi di situ perannya antioksidan. Makanya memang di sini yang akan kita berikan tinggi adalah antioksidannya. Dosisnya berapa? Sebenarnya sih biasanya untuk kasus-kasus seperti ini itu seringnya tinggi. Jatuhnya bisa sampai 30 gram. 40 gram bisa. Cuman tetap saya anjurkan startnya mulai dari 15 dulu. Jangan langsung terlalu tinggi. Pelan-pelan bertahap aja. 15 gram dulu yang original. Atau yang 3 saset DTM. Kalau DTM 3 saset atau yang originalnya itu 15 gram. Nanti evaluasi dinaikkan bertahap tiap minggu. Gitu, seminggu dulu dia rasakan dengan dosis 15 gram atau 3 saset DTM. Badannya enak-enak aja, cocok nyaman-nyaman aja, baru ditambahin. Karena kan kita tetap harus antisipasi reaksi ya. Reaksi di awal konsumsi kan kadang-kadang kan banyak nih yang ngerasain kan detoksifikasi gitu kan. Apalagi dengan kasus seperti ini kan itu stresor ya. Udahlah sakit, disuruh tambah lagi sakit kan nggak menyenangkan gitu kan. Jadi agak pelan-pelan lah. Tapi kan ini kan memang tujuannya adalah yang namanya mau sehat itu ya nggak semuanya enak gitu kan. Nah inilah kita usahakan bertahap supaya dia nggak terlalu tersiksa, mulai dari 15 gram dulu atau 3 saset DTM. Nanti seminggu kemudian kalau dia aman selama seminggu konsumsi, dinaikkan, tambahkan 1 takar lagi. Naikin ke 20. Orinya 20 atau DTM-nya 4 saset. Gitu. Oke Pak? Jelas ya Pak ya? Oke,